Assalamualaikum, halo sahabat Historia, selamat datang di kanal ini kembali. Sosok Mustafa Kemal Atatürk, Presiden pertama Republik Turki, merupakan sosok yang dipenuhi dengan pro dan kontra. Setelah menghapuskan Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1922, diikuti dengan penghapusan Kekhalifahan Turki Utsmani pada tahun 1924, pribadinya menuai banyak kontroversi dalam dunia Islam. Jasa-jasa yang telah ia torehkan ketika meletusnya Perang Dunia Pertama dalam menyelamatkan tanah Turki hari ini dari sekutu Eropa tidaklah sedikit. Namun demikian, luka yang ia goreskan terhadap umat Islam terus membekas bahkan hingga hari ini. Bukan rahasia umum lagi, mensekulerkan tanah Turki yang selama 700 tahun lamanya berlandaskan hukum di atas syariat, mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, menutup madrasah-madrasah Islam dan pendidikan keagamaan, serta membatasi gerak ruang lingkup para ulama dalam berdakwah adalah sedikit dari tindakannya yang melukai umat Islam di seluruh dunia. Tak heran, sosok Mustafa Kemal Atatürk dibenci oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Tak hanya sampai di situ, berbagai spekulasi menyertai kisah hidup Mustafa Kemal Atatürk. Dari seorang antek-antek Inggris hingga kematiannya akibat penyakit sirosis hati pada 10 November 1938, menyeruak kabar kuburannya yang bau, hingga dugaan yang kuat bahwa ia adalah seorang Yahudi Donmeh atau Dunama. Dalam beberapa literatur Turki dan Muslim, ia disebutkan merupakan keturunan seorang Yahudi Dunama. Lantas, benarkah demikian? Apakah yang menyebabkan munculnya tuduhan demikian? Benarkah oleh sebab ini ia membenci dan menghancurkan Kekhalifahan Turki Utsmani beserta hukum syariatnya? Simak penjelasannya agar tidak sesat. Penyebaran umat Yahudi di Anatolia dan Daulah Utsmaniyah. Sahabat Historia, jejak-jejak kehadiran orang-orang Yahudi di Anatolia telah ditemukan sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Pada abad ke-7 dan 10, salah satu bangsa Turki, negara Khazar, memeluk agama Yahudi dan menjadikannya sebagai agama resmi pada abad terakhirnya. Namun demikian, negara Khazar bukanlah negara Yahudi. Hanya golongan elit istana dan militer yang menerima agama tersebut sebagai agama resmi. Sedangkan pada kenyataannya, sama seperti negara multietnis lainnya, negara Khazar didominasi dengan masyarakatnya yang memeluk agama Islam dan Nasrani. Hal ini terjadi karena negara Khazar ingin memperoleh superioritas politik antara kekuatan Kristen dari sisi Bizantium dan kekuatan Islam dari Kekhalifahan Abbasiyah. Intensitas komunitas Yahudi dengan orang-orang Turki mengalami puncaknya pada era dinasti Seljuk. Kesultanan Seljuk mengizinkan orang Yahudi dan kelompok-kelompok lain untuk beribadah dan mempertahankan adat istiadat serta tradisi mereka sebagai imbalan atas pajak keamanan jizyah yang mereka bayarkan. Sahabat Historia, kedatangan komunitas Yahudi di Daulah Utsmaniyah telah dimulai sejak era pemerintahan Orhan Gazi, Sultan kedua Daulah Turki Utsmani pada tahun 1326. Orhan Gazi yang menjadi penguasa bursa waktu itu memberikan kelonggaran kepada umat Yahudi untuk memberikan sinagog sebagai tempat ibadah mereka. Orhan Gazi melihat peluang kemahiran dan kemampuan orang Yahudi dalam perdagangan diberikan kesempatan untuk dapat mengenyam keamanan dalam tempat tinggal. Alih-alih memperoleh hak yang sama, konflik internal keyakinan antara agama Yahudi dan Nasrani telah melahirkan bibit-bibit kebencian Eropa akan bangsa Yahudi. Sepanjang sejarahnya di benua Eropa, bangsa Yahudi selalu mendapatkan penganiayaan dan intimidasi oleh bangsa Eropa. Puncak klimaksnya, migrasi besar-besaran bangsa Yahudi Eropa yang bermigrasi dan mencari perlindungan ke tanah Utsmani dari kekejaman kerajaan Spanyol dan Eropa pada tahun 1492 dan 1496. Penganiayaan Eropa terhadap Yahudi dan proses migrasinya mereka mencari tempat perlindungan dimulai ketika pendudukan Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi. Orang-orang Yahudi yang menjadi sasaran pendudukan Kekaisaran Romawi menolak tunduk terhadap Kaisar Romawi.
Dari sinilah awal dimulainya masa yang gelap bagi kaum Yahudi. Pada tahun 74 sebelum Masehi, bangsa Romawi menghancurkan kuil-kuil suci di Yerusalem, dan orang-orang Yahudi diusir dan diasingkan ke wilayah lain. Dari sinilah dimulainya penyebaran kaum Yahudi di seluruh dunia. Pencarian mereka terhadap tanah perlindungan biasanya tertuju pada wilayah Daulah Utsmaniyah. Selama masa pemerintahan Sultan Utsmani Murad II, orang-orang Yahudi yang diusir oleh Raja Charles VI dari Prancis pada tahun 1394 berlindung ke tanah Utsmani. Pada tahun 1470, untuk kasus yang sama, orang-orang Yahudi yang diusir dari Bavaria Raja Ludwig mencari perlindungan ke tanah Utsmani dan melahirkan proses gelombang migrasi besar-besaran. Pengasingan Spanyol pada tahun 1492 adalah migrasi Yahudi terbesar ke tanah Utsmaniyah. Di antara orang-orang Yahudi yang dipaksa pindah agama di Spanyol adalah mereka yang menolak dihukum mati. Untuk ini, Sultan Bayezid II turut memberikan bantuan dengan mengirimkan kapal armada laut Utsmani untuk mengangkut mereka ke wilayah Utsmani. Tesalonika yang saat ini menjadi wilayah di Yunani adalah pusat komunitas Yahudi terpadat kedua di dunia. Sementara Istanbul menjadi kota dengan populasi Yahudi terbesar di Eropa serta menjadi pusat percetakan kitab Taurat dalam bahasa Ibrani yang terkemuka. Imigrasi Yahudi ke Kekaisaran Ottoman mulai menurun setelah abad ke-16. Sahabat Historia, permusuhan antara Kristen dan Yahudi yang pada awalnya berasal dari agama berubah pada abad ke-19. Pada paruh kedua abad ke-20, permusuhan ini berubah menjadi rasisme. Ada kemungkinan bahwa krisis ekonomi pada tahun 1870 di Eropa merupakan proses yang memberikan dimensi politik pada antisemitisme. Penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi di Eropa dan kemudian di Rusia membuat mereka kembali lagi bermigrasi ke wilayah yang lebih aman dalam jumlah besar setelah berabad-abad lamanya. Orang-orang Yahudi dari Eropa dan Rusia kembali mencari perlindungan di Kekaisaran Ottoman. Daulah Utsmani menganggapnya sebagai hal yang normal. Namun, peningkatan jumlah imigran Yahudi dan desakan mereka untuk menetap di Palestina membuat para penguasa Utsmani, salah satunya Sultan Abdul Hamid II, harus mengambil tindakan. Sikap terhadap imigran Yahudi tidak berubah selama periode monarki konstitusional kedua, dan Sultan Utsmani menyetujui usulan bahwa orang-orang Yahudi yang telah dianiaya di Eropa dapat datang ke tanah Utsmaniyah selain Palestina. Abad ke-16 bukan hanya masa kejayaan bagi Kesultanan Utsmani, tapi juga masa kemakmuran bagi komunitas Yahudi yang tinggal di negeri-negeri Utsmani ini. Orang-orang Yahudi yang memainkan peran penting dalam kegiatan keuangan dan diplomatik negara memastikan hubungan antara kesultanan dan negara-negara barat karena pengetahuan mereka tentang bahasa asing. Orang-orang Yahudi Utsmaniyah yang sangat dekat dengan istana memiliki hak istimewa untuk menjadi kepala dokter dan ahli bedah di istana, di samping peluang yang mereka miliki dalam perdagangan, diplomasi, dan penerjemahan. Meskipun negara beragama Islam, mereka memberi kebebasan kepada non-Muslim untuk mempraktikkan agama mereka, berbicara dalam bahasa mereka dengan bebas, dan membiarkan mereka bebas mengatur hukum rumah tangga mereka dan tidak mewajibkan mereka untuk tinggal di ghetto seperti di Eropa Kristen.